Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Miftariah dengan NIM 22210099. Saya Putri Nurislami dengan NIM 22210123. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis kesalahan berbahasa dalam pidato. Fokus kami adalah kesalahan berbahasa yang muncul baik dari aspek linguistik maupun non-linguistik. Kami mengambil sebuah pidato di YouTube yang berjudul Pidato Prabowo di Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun ke-60 Golkar. Bahasa adalah alat komunikasi sekaligus identitas bangsa. Dalam konteks publik seperti pidato, penggunaan bahasa harus diperhatikan dengan serius karena menyangkut kredibilitas, etika, dan pengaruh terhadap halayak luas. Pidato tokoh nasional seperti Bapak Prabowo memiliki nilai strategis, namun juga berpotensi mengandung kesalahan bahasa. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap pidato tersebut untuk melihat ketepatan dan kecermatan berbahasa dalam ranah politik. Tujuan utama dari kajian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi kesalahan berbahasa dalam pidato Bapak Prabowo, yang kedua, mengklasifikasikan jenis kesalahan secara linguistik dan non-linguistik, dan yang ketiga, memberikan solusi perbaikan berdasarkan teori linguistik dan pragmatik. Objek kajian adalah pidato Bapak Prabowo Subianto di acara HUT ke-60 Partai Golkar yang ditayangkan di YouTube oleh Kompas.com. Analisis dilakukan terhadap dua aspek utama. Yang pertama, aspek linguistik yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga leksikal. Yang kedua, aspek non-linguistik yaitu kesantunan, gaya bahasa, prinsip pragmatik, konteks, dan etika komunikasi. Pada analisis kesalahan linguistik, dalam pidato tersebut ditemukan sejumlah kesalahan yang dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, fonologi, yang kedua, morfologi, yang ketiga, sintaksis, dan juga leksikal. Langsung saja pada pembahasannya. Pada fonologi terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama, kutipan kesalahan pada "karena sekarang saya hadir sudah sebagai Presiden Republik Indonesia". Nah, jenis kesalahannya yaitu fonologi pada pelepasan fonem dan penyebabnya adalah interferensi bahasa lisan. Kata perbaikannya yaitu seharusnya dilafalkan karena bukan karena sekarang saya hadir dan seterusnya. Yang kedua, pada kutipan kesalahan "iya kan, banyak kebu itu biasa". Nah, jenis kesalahan fonologi yaitu pada pelepasan fonem. Penyebabnya adalah pengucapan tidak jelas dan tergesa-gesa. Kata perbaikannya yaitu dilafalkan kubu bukan kebu, seperti banyak kubu itu biasa. Yang ketiga, pada kutipan kesalahan yaitu perbaiki sistem kita, kemungkinan sistem ini terlalu. Nah, jenis kesalahan fonologi pada penyimpanan bunyi. Penyebabnya kemungkinan ketidaktahuan bentuk baku dan interferensi bahasa asing. Kata perbaikannya yaitu dilafalkan sistem bukan sistem. Yang keempat, kutipan kesalahan pada bagaimana negara bisa. Nah, jenis kesalahan fonologi yaitu pada substansi bunyi. Penyebabnya adalah ketidaktelitian dalam pelafalan. Kata perbaikannya seharusnya diucapkan bagaimana bukan bagaimana. Yang kelima, kutipan kesalahan pada memanfaatkan milik rakyat tapi tidak. Nah, jenis kesalahannya adalah fonologi pada penggantian bunyi. Penyebabnya adalah pengaruh bahasa daerah. Perbaikannya seharusnya dilafalkan memanfaatkan bukan memanfaatkan. Yang keenam, kutipan kesalahannya pada kalau kau mengkhianati rakyat. Nah, jenis kesalahannya yaitu fonologi pada pelepasan substansi. Penyebabnya adalah pengaruh dialek dan berbicara dengan nada tinggi terbawa suasana emosi. Perbaikannya yaitu seharusnya dilafalkan kau bukan kau. Selanjutnya pada kategori morfologi,
terdapat 3 kesalahan. Yang pertama, kutipan kesalahannya pada beliau saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, jenis kesalahannya yaitu morfologi berupa redundansi morfologis. Penyebabnya adalah pemakaian bentuk jamak yang berlebihan. Nah, kata perbaikannya yaitu beliau saya lihat dari gerak-gerik, pemikiran, ucapan, pandangan cukup meyakinkan. Yang kedua, kutipan kesalahan pada saya lihat dari saudara Bahlil ini bukan saya muji-muji ya, saya presiden. Nah, jenis kesalahannya yaitu morfologi pada reduplikasi salah bentuk. Nah, penyebabnya adalah ketidaksesuaian morfem. Kata perbaikannya yaitu saya lihat dari saudara Bahlil ini bukan saya memuji ya, saya presiden. Yang ketiga, kutipan kesalahan yaitu pada kita sering dibohongi, kita harus ngoreksi diri. Nah, jenis kesalahan yaitu morfologi pada afiksasi tidak baku. Nah, penyebabnya kemungkinan interferensi bahasa lisan. Kata perbaikannya yaitu kita sering dibohongi, kita harus mengoreksi diri. Selanjutnya pada kategori sintaksis, yang pertama kutipan kesalahan pada saya kenal juga tidak lama baru-baru saja. Kita kenal pakai ya baru-baru saja. Nah, jenis kesalahan ini yaitu sintaksis pada struktur kalimat tidak efektif. Penyebabnya adalah pengulangan informasi. Kata perbaikannya, saya juga baru mengenal beliau belum lama ini. Yang kedua, pada kutipan kesalahan, saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan benar. Nah, jenis kesalahannya adalah sintaksis yaitu penghilangan kata bantu. Penyebabnya adalah struktur tidak lengkap. Dan perbaikannya, saya harus mengakui bahwa saya terkesan dengan saudara Bahlil. Yang ketiga, pada kutipan kalian harus bikin demokrasi sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Nah, jenis kesalahannya yaitu sintaksis pada ambiguitas kalimat. Penyebabnya adalah struktur tidak logis dan perbaikannya yaitu seharusnya kalian harus memperbaiki demokrasi, jangan sampai pilkada terlalu sering seperti 3 bulan sekali. Selanjutnya pada kategori leksikal terdapat 2 kesalahan yang ditemukan. Yang pertama pada kutipan saya sering hadir acara tapi sekarang rasanya agak berbeda. Nah, jenis kesalahannya yaitu leksikal pada ketidaktepatan leksikal. Penyebabnya adalah pemakaian kata tanpa preposisi dan penggunaan kata tidak baku. Kata perbaikannya yaitu saya selalu hadir dalam acara tetapi sekarang rasanya agak berbeda. Yang kedua, pada kutipan, jadi saya punya 4 penterjemah. Nah, jenis kesalahan ini yaitu leksikal, yaitu pilihan kata tidak baku. Penyebabnya adalah ketidaktahuan bentuk resmi. Kata perbaikannya yaitu, jadi saya memiliki 4 penerjemah. Dalam pidato kenegaraan atau forum politik, tidak cukup bagi seorang tokoh hanya menyampaikan pesan secara struktural saja. Ada lapisan makna yang lebih dalam yang harus lebih diperhatikan. Yang pertama, ada etika komunikasi, kemudian ada gaya tutur, dan juga kesantunan. Hal inilah yang menjadi dasar dari analisis non-linguistik terhadap pidato Bapak Prabowo Subianto pada perayaan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar. Langsung saja ke penjelasan. Yang pertama, mari kita telaah dari aspek kesantunan berbahasa yang menjadi pondasi dalam komunikasi publik. Bapak Prabowo dalam pidatonya menyatakan, saya muji-muji, ya saya presiden loh. Nah, kalimat ini mungkin dimaksudkan untuk memancing gelak tawa audiens. Namun, secara prinsip kesantunan, modesty maxim menurut Leach, ucapan itu mengandung unsur keakuan yang sedikit berlebihan. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung kerendah hatian, ini dapat dianggap kurang baik atau kurang elok, bahkan terkesan sedikit sombong. Kemudian yang kedua, dari aspek gaya bahasa, kita melihat adanya ketidaksesuaian antara
formal acara atau situasi formal, dan gaya tutur yang cenderung santai. Misalnya pada saat Bapak Prabowo berkata, saya juga punya jaket warna kuning, tapi sudah kekecilan. Atau pada kutipan, awas kalau lu tanya nilai fisika saya. Nah, gaya yang semacam ini boleh jadi hangat bagi sebagian audiens. Namun, secara umum, mengikis formalitas suatu forum atau suatu keadaan. Kemudian, jika kita perhatikan dari sudut pragmatik, beberapa bagian pidato melanggar prinsip kerjasama komunikasi GRIS, terutama maksim relevansi. Contoh pada kutipan kalimat, saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko bukunya. Nah, meskipun ini lucu, tapi konteksnya melenceng dari pembahasan substansial mengenai latar belakang pendidikan menteri yang sedang dibahas. Nah, secara lebih dalam lagi, penggunaan register atau ragam bahasa pun ada beberapa yang tidak sesuai dalam pidato ini. Bapak Prabowo Subianto menyebut Golkar ngalahin Gerindra berkali-kali. Nah, istilah ngalahin terlalu tidak selaras dengan forum politik yang mestinya menggambarkan solidaritas antar partai. Nah, kalimat tersebut seharusnya disampaikan dalam bentuk yang lebih diplomatis dan lebih netral lagi. Dan selanjutnya, yang paling krusial adalah pelanggaran terhadap etika komunikasi. Misalnya pada saat Bapak Prabowo mengatakan beliau dari Papua, biasanya tuh jabatannya Menteri Pembangunan Desa tertinggal. Nah, pernyataan ini tuh secara tidak langsung mengandung unsur stereotip wilayah yang sangat sensitif. Walaupun mungkin tidak bermaksud merendahkan, pengucapan seperti ini bisa ditafsirkan negatif dan membangun bias dalam benak audiens. Nah, jadi kesimpulannya menurut kami, keseluruhan pidato Bapak Prabowo Subianto menggambarkan niat yang kuat untuk menggelorakan semangat nasionalisme, persatuan, dan optimisme. Namun, di balik itu semua, terdapat beberapa dinamika kebahasaan yang perlu dievaluasi. Kesalahan tidak hanya muncul dalam aspek linguistik seperti pelafalan atau fonologi, kemudian morfologi, sintaksis, ataupun leksikalnya, tetapi juga pada aspek non-linguistiknya yang mencerminkan kepekaan sosial dan budaya dalam bertutur. Jadi, pidato sebagai bentuk komunikasi publik seharusnya menjunjung tinggi presisi, kehati-hatian, dan kesesuaian konteks. Bapak Prabowo tampaknya ingin membangun kedekatan emosional dengan audiens melalui gaya yang santai dan penuh humor. Namun justru dari sini pula muncul sejumlah kekeliruan dalam kesantunan penggunaan gaya bahasa yang terlalu bebas, serta stereotip yang seharusnya bisa dihindari. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai rekomendasi. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, kami dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai bentuk perbaikan atau evaluasi. Yang pertama, harus adanya peningkatan literasi kebahasaan, karena tokoh publik perlu meningkatkan pemahaman mereka terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan PUEBI. Ini penting, bukan hanya untuk kejelasan pesan, tetapi juga untuk membentuk citra sebagai pemimpin yang cerdas dan berbudaya. Yang kedua, seorang pemimpin harus melatih retorika formalnya. Hal ini perlu dilakukan karena dengan adanya pelatihan retorika yang fokus pada komunikasi resmi,
pemimpin akan mampu menyampaikan pesan secara persuasif, santun, dan juga kontekstual. Retorika bukan hanya soal intonasi dan gestur, tapi juga soal tata bahasa dan pemilihan diksi. Yang ketiga, konsultasi bahasa sebelum berpidato. Idealnya, naskah pidato atau poin-poin utama ditinjau oleh tim penasehat bahasa atau editor. Hal ini berguna untuk menghindari kesalahan semantik, stereotip, atau penggunaan istilah yang tidak tepat. Selanjutnya, sensitivitas sosial dan budaya. Dalam penyampaian candaan ataupun perumpamaan atau analogi, pemimpin perlu memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keragaman sosial. Jadi harus dihindari stereotip yang berbasis suku, wilayah, agama, ataupun status ekonomi. Nah, yang kelima, etika komunikasi sebagai bekal moral. Jadi pidato harus mencerminkan tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Setiap kata dan kalimat yang diucapkan harus mampu menjaga martabat semua pihak yang terlihat, termasuk mereka yang mungkin tidak sejalan secara politik. Kritik dan saran dari kami pada pidato Bapak Prabowo ini, jika dilihat dari sisi semangat dan energi, mungkin memang sangat menginspirasi. Bapak Prabowo mampu membangun relasi dengan audiens, menyampaikan visi politik, serta menyentuh persoalan bangsa dengan penuh emosi. Namun dari sisi kebahasaan masih ada yang harus diperbaiki. Nah, kritiknya terletak pada keberanian yang terlalu berlebihan untuk bersikap informal dalam forum yang formal. Jadi candaannya terlalu personal, penggunaan bahasa sehari-hari, dan stereotip wilayah dapat mengurangi kekuatan pesan yang harusnya mendalam pada audiens. Kemudian saran yang dapat diberikan yakni pentingnya kesadaran bahwa seorang pemimpin adalah seorang panutan dalam bertutur. Jadi bahasa yang dikeluarkan adalah cerminan pemikiran, dan dari situlah integritas seorang tokoh dinilai. Maka dari itu, setiap pidato hendaknya disusun dengan kecermatan dan pertimbangan dengan segala aspek linguistik dan non-linguistiknya, agar tidak hanya sekedar menyentuh telinga saja, tetapi juga hati dan akal para pendengarnya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan hasil analisis dari kami. Perlu diingat teman-teman bahwa dalam dunia politik, sebuah pidato bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu dibungkus dengan bahasa yang tepat, sopan, dan efektif. Pidato Bapak Prabowo Subianto yang dianalisis dalam kajian ini menunjukkan bahwa bahkan seorang tokoh publik pun tak luput dari kesalahan berbahasa. Nah, kesalahan linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, hingga leksikal dapat memengaruhi makna dan kesan dari pidato yang disampaikan. Begitu pula dengan aspek non-linguistik seperti kesantunan dan etika berbahasa yang sangat penting dalam forum resmi. Melalui analisis ini, kita belajar bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan karakter, pemikiran, dan profesionalisme seseorang. Maka dari itu, penting bagi siapapun, terutama pemimpin dan tokoh publik, untuk terus meningkatkan literasi kebahasaannya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua dalam memahami pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam komunikasi publik. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.